Polres Metro Jakarta Utara grebek kampung narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Polda Sumatera Selatan grebek kapal bermuatan BBM ilegal. Polda Jawa Tengah gelar simulasi pengamanan kota jelang pemilu 2024. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 26 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Lebih dari 7 kg narkoba berbagai jenis berhasil diamankan Polres Metro Jakarta Utara dalam penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut kasus tawuran beberapa waktu lalu. Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Selasa 26 September 2023. Kegiatan ini sebagai upaya menindaklanjuti kasus tawuran yang dilaporkan masyarakat beberapa waktu sebelumnya. Penggerebekan ini melibatkan personel gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Polsek Tanjung Priok, Polsek Pademangan, Polsek Cilincing, Polsek Koja, Tim Patroli Presisi, dan Samapta Polres Metro Jakarta Utara. Ratusan personel gabungan tersebut menyisir tiap gang dan kos-kosan di kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Narkoba. Dari kegiatan ini, polisi mengamankan puluhan tersangka beserta barang bukti, diantaranya sabu, ganja kering, alat hisap sabu, senjata tajam, dan airsoft gun. Awal mulanya kita akan melakukan pengembangan terhadap peristiwa tawuran yang ada di Warakas yang kemudian viral. Lalu ada juga peristiwa 365 yang kita menduga kelompok pelaku ada di Bonpis. Ya. Kemudian kita melakukan upaya penggeledahan terhadap rumah, kemudian gubuk-gubuk di sekitar lokasi juga, dan terhadap orang. Ya. Sehingga kita mengamankan sekitar 34 orang, terdiri dari 31 laki-laki dan 3 perempuan. Karena sifatnya masif, maka hari ini kita baru bisa menginformasikan lalu apa saja barang-barang yang berhasil kita sita dari upaya penggeledahan tersebut. Yaitu kurang lebih sabu sebesar atau sebanyak 1,6 kg. Kemudian ganja 5,6 kg. Dan beberapa perangkat alat hisap dan lain sebagainya yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Lalu ganja sintetis atau yang disebut ganja gorila 28 gram. Senjata PCP 2 pucuk, ini yang 3 ini ya, 3 pucuk. Laras panjang ya, laras panjang. Airsoft gun jenisnya. Lalu berapa pelontar yang menggunakan anak panah. Kemudian senjata rakitan laras pendek ada 3, kalau ini mainan nih. Airsoft gun nih, ini plastik ini. Ya, yang 3 ini airsoft gun. Kemudian, tapi airsoft gun juga kita duga digunakan oleh kelompok pelaku melakukan 365, baik handphone maupun sepeda motor, dengan cara untuk menakut-nakuti sehingga seakan-akan menodongkan senjata asli. Lalu sepeda motor ada 5 unit,
dan beberapa perlengkapan home industry. Dan yang terpenting yang berkaitan dengan tawuran adalah sajam sebanyak 60 bilah, ya, berbagai macam ukuran. Ini nanti akan kita lakukan pemeriksaan detail satu persatu siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan barang tersebut. Kombes Pol Gideon menambahkan para tersangka yang diamankan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar ada efek jera. Tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan mengamankan kapal bermuatan BBM ilegal di dermaga Lautan Energi, Kelurahan 3 Ilir, Palembang. Dalam penggerebekan tersebut diamankan 10 ton BBM jenis Pertalite. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo meninjau langsung kapal SPOB Dinarjaya, pengangkut BBM ilegal yang diamankan Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan di dermaga Lautan Energi Kelurahan 3 Ilir, Palembang pada Sabtu 23 September 2023. Dalam peninjauan ke kapal Dinarjaya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo didampingi oleh pejabat utama Polda Sumatera Selatan, perwakilan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan dari Palembang, serta perwakilan dari PT Pertamina. Kapal Dinarjaya tertangkap saat melakukan penyelundupan 10 ton BBM Pertalite yang ditemukan di lambung kapal. BBM Pertalite ini diduga merupakan hasil sulingan dari masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rahmat Wibowo mengatakan bahwa kapal SPOB Dinarjaya diamankan polisi karena tidak mengantongi izin pelayaran. Muatan yang diangkut oleh kapal ini adalah minyak yang diduga adalah minyak hasil sulingan masyarakat. Sopirnya tadi sudah diamankan, dia mengakui sudah 2 kali mengisi ke dalam kapal. Nah, kemudian kenapa kita melakukan hal ini? Minyak sulingan rakyat itu berbahaya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan konsumennya yang dijual secara ilegal, minyak ini tidak murni sulingan. Jadi dioplos dengan menggunakan minyak SPBU. Dengan perbandingan setidaknya 3 minyak SPBU dioplos dengan 7 minyak sulingan rakyat. Jadi kalau 3 ton disuling dengan 7 ton. Nah, di situ juga sudah ada kerugian negara. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, permasalahannya ini gimana? Permasalahannya masyarakat ini butuh makan. Masyarakat yang mengambil minyak dari perut bumi, yang melalui sumur-sumur minyak itu sebenarnya kalau dia jual ke Petrobuba, itu akan masuk ke Pertamina. Tetapi ada disparitas harga yang cukup tinggi. Pertamina beli dari Petrobuba itu hanya 70% dari harga ICP, Indonesia Crude Price, sekitar kurang lebih Rp4.250. Kemudian Petrobuba beli dari masyarakat itu 82% dari yang dibayarkan kepada Pertamina, jadi kurang lebih hanya Rp3.050. Sedangkan kalau masyarakat yang mengambil dari sumur itu dijual ke penyulingan, itu dibeli oleh penyulingan 1 drum 200 liter, itu seharga Rp1.200.000, jadi per liternya Rp6.000. Ada selisih harga di situ Rp2.950. Praktik distribusi BBM ilegal ini merupakan hasil dari minyak oplosan dengan perbandingan 3 dari SPBU dan 7 minyak sulingan dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, para awak kapal melarikan diri. Tim Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto memimpin upacara purna tugas kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 4 Minuska di Rupatama Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta. Dalam upacara ini, 128 personel menerima penghargaan Satya Lencana Bakti Buana. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto memimpin upacara purna tugas kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 4 Minusca serta penganugerahan tanda penghormatan Satya Lencana Bakti Buana di Rupatama Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta pada Selasa 26 September 2023. Dalam upacara ini, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 4 Minusca yang telah melaksanakan tugas misi perdamaian dunia dengan baik dan lancar.
Kontingen Garuda Satgas FPU 4 Minuska telah berhasil mengangkat marwah institusi Polri di mata dunia dan tentunya membanggakan negara Indonesia tercinta. Adapun beberapa penghargaan yang telah rekan-rekan raih diantaranya: 1. Sertifikat United Nations Medal dari Minuska Special Representative of UN Secretary General. 2. Penghargaan dari SRSG atas kontribusi budaya yang luar biasa dalam Peacekeeper Day pada tanggal 31 Mei 2023. 3. Medali kehormatan negara dari Presiden Afrika Tengah. 4. Medali kehormatan kepolisian dari Menteri Dalam Negeri Afrika Tengah. Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia bangga berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Misi pemeliharaan perdamaian adalah mandat dari Konstitusi Indonesia sebagai manifestasi dari kontribusi Indonesia ke dunia untuk menciptakan reputasi negara dan bangsa yang baik. Pada kesempatan yang baik ini pula, negara memberikan penghargaan Satya Lencana Bakti Buana kepada para peacekeeper Polri yang telah menunjukkan disiplin dan tanggung jawab tinggi serta berjasa dalam melaksanakan tugas kepolisian internasional di luar negeri. Sebanyak 128 personel kontingen Garuda Satgas FPU 4 Minusca menerima penghargaan Satya Lancana Bakti Buana dari Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.